Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Wardah. Saya Geoffrey Edwin. Saya Steven. Saya Ahmad Faisal. Nah, di video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang Wardah, mulai dari sejarahnya, filosofi merek, positioning brand, dan lain-lainnya. Selamat menyaksikan. Mantap. Oke, jadi yang pertama ini kita bakal ngebahas sejarah singkat merek Wardah. Jadi, pada pertengahan tahun 1990-an, ketika industri kosmetik Indonesia masih didominasi oleh merek luar negeri, muncul sosok perempuan bernama Nurhayati Subakat, seorang apoteker lulusan Institut Teknologi Bandung. Ia memiliki mimpi sederhana, namun besar, menciptakan produk kecantikan yang halal, aman, dan bermanfaat bagi banyak orang. Berbekal dengan pengetahuan farmasi dan semangat kewirausahaan, pada tahun 1995, Nurhayati mendirikan sebuah merek kosmetik kecantikan bernama Wardah. Di bawah naungan perusahaan yang kini dikenal sebagai PT Paragon Teknologi dan Inovasi. Pada awal berdirinya, Wardah hanya memiliki beberapa produk dasar, seperti bedak, lipstik, dan pembersih wajah. Produknya dibuat secara sederhana di rumah, lalu dipasarkan dari salon ke salon dan toko kecil di kota-kota sekitar. Namun, ide besar tentang kosmetik halal belum banyak dikenal masyarakat kala itu, sehingga perjalanan Wardah tidaklah mudah. Di tengah perjalanannya, musibah besar terjadi pada pabrik pertama Wardah. Pabrik tersebut mengalami kebakaran, mengakibatkan kerugian besar. Meskipun begitu, Nurhayati tidak menyerah. Dia yakin bahwa usahanya membawa kebaikan, sehingga dia bangkit kembali dan memulai dari awal. Perlahan, namun pasti, Wardah mulai dikenal masyarakat Indonesia. Memasuki tahun 2000-an, Wardah terus berkembang pesat. Dukungan riset inovasi produk dan kampanye, yaitu Inspirasi Beauty dan Feel the Beauty, berhasil memperkuat citra Wardah sebagai merek kecantikan yang tidak hanya mempercantik, tapi juga menginspirasi. Wardah kemudian menghadirkan perawatan kulit, make up, hingga produk premium dengan teknologi modern, sekalipun tetap mempertahankan nilai kehalalan sebagai fondasi utama. Kini, Wardah tidak hanya menjadi merek kosmetik lokal terkemuka, tapi juga ikon kebanggaan dari Indonesia. Nah, setelah membahas sejarah singkat merek, selanjutnya kita akan membahas tentang arti filosofi dari merek Wardah. Nama Wardah berasal dari bahasa Arab Wardah, yang berarti bunga mawar. Filosofi ini erat kaitannya dengan identitas merek yang ingin ditampilkan oleh Wardah, yaitu Wardah ingin menjadi merek kosmetik yang menampilkan kecantikan yang alami dan suci. Karena penggambaran dari bunga mawar yang sering dilambangkan sebagai kesucian, kelembutan, dan keindahan. Kemudian, Wardah juga ingin membawa filosofi feminitas dan keanggunan, serta bunga mawar yang menginspirasi nama Wardah juga melambangkan simbol kasih sayang dan keindahan ciptaan Tuhan menurut tradisi Islam. Selanjutnya, strategi positioning yang digunakan oleh Wardah. Feel the Beauty. Tentu kita pernah mendengar slogan tersebut ketika munculnya iklan Wardah. Dengan slogan Feel the Beauty, Wardah mengajak setiap perempuan untuk tampil percaya diri, berprestasi, dan membawa sebuah pengalaman emosional bahwa kecantikan bukan hanya dapat dilihat tapi dirasakan. Konsep kosmetik halal menjadi pembeda utama bagi Wardah. Sejak awal, Wardah selalu memposisikan diri mereka sebagai kosmetik halal. Di tengah gempuran merek global yang ada, Wardah tampil dengan citra lembut, bersih, dan penuh nilai spiritual yang menggambarkan kecantikan perempuan Indonesia yang tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam diri. Suara di luar sana kadang buat langkah terhenti. Ada yang bilang matahari harus dihindari. Katanya seni itu tidak menjanjikan, hanya sebatas kesenangan diri. Mereka bilang
cantik itu hanya terpancar lewat tampilan. Bersama Wardah, matahari bukan lagi hambatan, karena selalu ada yang melindungi untuk menggapai mimpi. Sukses itu ketika bisa ekspresikan diri sepenuh hati. Dan cantiknya dirimu akan terpancar ketika kamu berani jadi diri sendiri. Siapapun kamu, apapun yang kamu hadapi, semua pasti bisa kamu lalui. Karena Wardah akan selalu ada bersama cantikmu. Wardah, feel the beauty. Nah, sekarang teman-teman lihat deh di dalam iklannya. Dalam iklan ini, Wardah Feel the Beauty menyampaikan pesan bahwa kecantikan sejati datang dari rasa percaya diri dan kebaikan hati. Visualnya menarik, emosional, dan relevan dengan identitas perempuan Indonesia yang modern dan berprinsip. Nah, di iklan ini juga memperkuat citra Wardah sebagai brand yang tidak hanya peduli pada penampilan, tapi juga peduli dengan nilai-nilai yang positif. Nah, di sini kami akan membandingkan Wardah dengan salah satu brand kosmetik lokal, yaitu dari MS Glow. Wardah memiliki kelebihan. Satu, punya brand yang image yang kuat dan konsisten sebagai kosmetik halal dan menginspirasi. Yang kedua, kredibilitas Wardah sangat tinggi, stabil, dikenal lama, dan ada kepercayaan terhadap kualitas serta kehalalannya. Yang ketiga, menjangkau berbagai segmen usia, termasuk remaja, dewasa, dan itu semua melalui kampanye yang relevan. Di balik kelebihan Wardah juga memiliki kekurangan. Satu, karena brandnya sudah besar dan mapan, inovasinya bisa lebih lambat. Terkadang dianggap kurang modern atau kurang tren dibanding pemain baru yang lebih agresif. Yang kedua, persaingan lokal skincare atau kosmetik makin ketat, sehingga perlu menjaga relevansi terutama di generasi muda yang preferensinya cepat berubah. Dan yang ketiga, beban menjaga konsistensi komunikasi di banyak saluran yang cukup tinggi. Yang kedua ini adalah merek dari MS Glow. MS Glow juga memiliki kelebihan, yaitu satu, dia lebih agresif di digital, komunitas mitra atau reseller yang besar sehingga bisa menjangkau pasarnya yang lebih luas. Dan yang kedua, inovasi produk dan layanan teknologi serta analisa kulit yang bisa menjadi pembeda. Dan yang ketiga ini, brand sekarang memiliki awareness cukup tinggi di kalangan pengguna lokal skincare. Nah, di MS Glow juga memiliki kekurangan. Yang pertama, karena mengandalkan jaringan reseller atau seller, ada resiko persepsi bahwa produk terlalu jualan langsung atau bisnis opportunity daripada keunggulan produk, sehingga bisa dipercaya jika tidak hati-hati. Yang kedua, tuntutan regulasi atau kualitas keamanannya harus terus dijaga agar tidak merosot di kepercayaannya. Dan yang ketiga ini, kontroversi atau isu seperti sengketa merek atau tuduhan S3 marketing bisa menimbulkan keraguan terhadap publik. Nah, gimana teman-teman? Tadi habis nyaksiin video kita. Nah, jadi nambah wawasan baru kan? Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on next video.